Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari Evangelium Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54. Demikian firman-Nya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi." Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan firman ini, Yesus mengambil ilustrasi tentang prediksi cuaca, yaitu tentang kemarau dan musim hujan, yang sangat jelas dilihat oleh bangsa Yahudi. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Apakah Tuhan Yesus bangga dengan sikap ini? Tidak. Bahkan dengan situasi itu, dengan kemampuan yang mereka miliki, bisa memprediksi cuaca, Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. Mengapa? Karena selayaknya dengan kepekaan mereka bisa memprediksi cuaca, selayaknya mereka bisa mengambil keputusan yang benar. Karena Tuhan Yesus melihat mereka tidak bisa dan tidak sanggup menilai apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka secara rohani. Rupa bumi mereka bisa tahu, kondisi alam mereka bisa nilai, sehingga mereka bisa dengan bijaksana mengatur waktu yang ada di depan. Tetapi mengapa mereka tidak sanggup menilai zaman ini dan mengambil keputusan yang benar? Ini firman Tuhan. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, Mesias sudah ada di depan mata mereka, saudara-saudara, yang adalah juru selamat mereka. Seharusnya dengan melihat Yesus mereka bisa menilai siapa dia. Dan setelah menilai siapa Yesus, mereka harus mengambil keputusan yang benar. Mereka tidak bisa abaikan dan pungkiri bahwa mereka sudah melihat pribadi Yesus dengan jelas. Hidupnya tanpa noda. Mereka melihat kasihnya kepada orang banyak yang butuh uluran tangannya. Kasihnya nyata. Dia menghidupi apa yang dia ajarkan. Dia menyentuh seluruh aspek strata sosial masyarakat. Mereka melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, mereka menyaksikan dari hari ke hari Yesus mencelikkan mata orang buta, Yesus membangkitkan orang mati, dan banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Jikalau mereka mampu menilai zaman, masakah hal seperti mengambil keputusan untuk kerohanian mereka tidak sanggup untuk menilainya? Inilah yang Tuhan tidak senangi, sehingga Tuhan menegur mereka. Sapaan hari ini bertanya kepada kita, saudara-saudara, sudahkah engkau mengambil keputusan yang benar dan penting dalam hidupmu? Karena memang apa yang akan terjadi dalam hidup kita atau bagaimana kehidupan kita nantinya, itu semua dipengaruhi oleh keputusan-keputusan kita saat ini. Sudahkah kita memutuskan untuk memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Ingat, saudara-saudara, keputusan
ini lebih penting dari keputusan apapun yang ada di dunia ini. Bahkan keputusan ini adalah keputusan terpenting, bukan hanya penting, karena akan menentukan kehidupan kita untuk kehidupan yang selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah kita ingin hidup bahagia selama-lamanya atau menderita? Tetapi ketika kita melalaikan dalam hal mengambil keputusan terpenting ini, maka kita akan mengalami penderitaan yang selama-lamanya atau abadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman ini bertanya, sudahkah saudara mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Jika sudah, maka bertekunlah dalam pilihan kita, dalam keputusan kita itu. Dan berusahalah untuk hidup benar dan kudus. Namun jika saudara belum mengambil keputusan terpenting, sebagaimana orang-orang Yahudi yang ada di depan, yang ada bersama Yesus, inilah saatnya untuk memutuskan. Jangan tunggu waktu lagi, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Camkanlah firman ini. Dalam Ibrani 4 ayat 7 dikatakan, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jika saudara ingin mengambil keputusan, saudara-saudara, keputusan terpenting itu hari ini, inilah saatnya. Ingat, hari esok kita tidak ada yang tahu. Semua bagikan misteri. Selagi Tuhan memberikan waktu, ambil keputusan yang terpenting pada saat ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Dimanapun pribadi-pribadi yang mendengarkannya, Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah melalui kebenaran firman ini, sapaan ini, setiap pribadi akan mengambil keputusan yang terpenting, akan mengambil keputusan yang benar, membuat Engkau sebagai juru selamat pribadi masing-masing. Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah juru selamat kami. Amin. Salam saudara-saudara.